Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semangat, 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 semangat. Maju terus, tak gentar ya. Maju terus, belajar yang serius di dalam cryptocurrency supaya kita bisa cuan ke depan, supaya kita jadi jutawan, tidak omong kosong ya. Tapi untuk pemula tetap saya ingatkan, jangan masuk meme coin yang mana 99% gagal, keberhasilan hanya 1%. Jangan bertaruh kemiskinan di situ ya. Yang mana Anda harus masuk BTC ETH yang akan pasti cuan profit konsisten. Hati-hati sekali dengan meme coin untuk pemula-pemula, bukan di koin CMC, bukan di CMC yang baru ditongolkan ataupun baru di listing. Di koin sniffer ataupun di koin hot sama saja. Hati-hati sekali, kadang-kadang presale akan lebih mahal daripada listingnya. Makin longsor setelah listing itu bisa saja. Jadi saya akan memberikan pendalaman hari ini terutama untuk mengenai misteri siklus Bitcoin, mengapa puncak selanjutnya mungkin masih 2 tahun lagi. Jadi kita masih banyak kesempatan untuk ngambil kuda-kuda, untuk mengambil ancang-ancang supaya kita ngerti. Akan saya bahas untuk pemula yang belum tahu mengenai halving BTC itu apa. Halving BTC itu apa? Diperhatikan supaya pada paham, supaya pada ngerti ke depan, supaya Anda lebih pintar. Untuk halving berikutnya Anda semakin pintar, akan jadi jutawan, itu betul apa adanya. Untuk meme coin dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2023 itu yang berhasil hanya Shiba sama Dogecoin ya. Yang lainnya omong kosong, itu pun yang beli di bawah kemudian jual di pucuk, itu yang untung dan yang cuan. Tapi yang salah masuk di pucuk membelinya, sekarang dibanting untuk kembali modal lagi juga ngos-ngosan. Jadi di sini semua game, di sini semua tumbang-tumbangan uang. Berhati-hati, yang banyak holdernya, yang banyak investornya, itu salah satunya di dedengkotnya kripto yaitu BTC, dan ibunya ALT coin itu ada di ETH. Ya, jadi akan saya jelaskan langsung saja ya. Meskipun Bitcoin mencapai puncaknya seharga 69.000 US dollar pada November 2021, analisis terbaru menunjukkan bahwa kita mungkin harus menunggu hingga akhir tahun 2025 untuk melihat puncak berikutnya. Jadi ini hanya pandangan saja ya. Nanti kejadian yang kedepannya ya kita nggak ngerti, barangkali nanti tahun depan di akhir tahun sudah bull market, bisa saja terjadi. Karena prediksi saya ini nanti bisa 2 kali bull market, yang mana tahun depan itu ada pilpres, juga nanti ada halving LTC yang belum naik kenceng, mungkin sama dengan BTC nanti kenaikannya. Jadi bisa dikatakan ini nanti sekarang juga masalah BTC akan menjadikan isu di kandidat pilpres US yang mendatang. Jadi kemungkinan bisa terjadi bull market 2 kali seperti tahun 2021, yang mana puncak pertama itu tahun 2021 di bulan April, harganya tinggi mendekati 1M, kemudian dibanting di bulan Mei ketika ada isu Elon menjual BTC-nya, dan yang mana BTC-nya sudah nggak bisa dipakai untuk membeli daripada Tesla. Itu isu itu dibanting waktu bulan Mei ya, turun sampai bulan Juni ya. Ketika Juli sudah mulai merangkak naik hingga November, ternyata bull market lagi. Jadi bisa 2 kali ambil cuan. Yang penting syaratnya BTC ETH yang Anda masuk. Jadi ketika nanti BTC ETH turun jengking ke bawah, Anda masuk, kemudian nanti akan terbangnya akan lebih cepat daripada koin-koin yang lain ya. Jadi meskipun Bitcoin mencapai puncaknya seharga 69.000 US dollar pada tahun 2021 di bulan November, analisis terbaru menunjukkan bahwa kita mungkin harus menunggu hingga akhir tahun 2025 untuk melihat puncak berikutnya. Dengan berbagai teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini, mari kita telusuri lebih dalam apa yang mungkin terjadi dalam 2 tahun ke depan. Kita belajar yuk, kita supaya ngerti halving BTC itu apa ya. Yang belum tahu ya, pola siklus sebelumnya saat meninjau puncak dan dasar sebelumnya, pola tertentu tampaknya muncul 3 dasar sebelumnya, yakni Januari 2015, Desember 2018, dan November 2022. Semuanya
berjarak tepat 47 bulan bro. Saya ulang ya, saat meninjau puncak dan dasar sebelumnya ini ya. Jadi pola tertentu tampaknya muncul 3 dasar sebelumnya, yakni Januari tahun 2015 yang pertama, berikutnya Desember tahun 2018, dan yang ketiganya di bulan November tahun 2022. Semuanya berjarak tepat 47 bulan. Ini melihat daripada bear marketnya ya. Demikian pula 3 puncak sebelumnya. Kalau tadi kan di bearnya ya, sekarang di puncaknya ya. Di puncaknya demikian pula 3 puncak sebelumnya. Puncak ya, puncak gunung, bukan puncak itu cap nona. Demikian pula 3 puncak sebelumnya. November tahun 2013 itu terjadi puncak. Yang berikutnya Desember tahun 2017 terjadi puncak. Yang ketiganya November tahun 2021 terjadi puncak, berjarak 49 atau 47 bulan. Mantap ya. Jadi paham nggak ini ya? Ini yang puncak ya. Kalau tadi itu yang dasar, sekarang yang puncak. Saya ulang lagi, 3 puncak sebelumnya terjadi di November tahun 2013. Puncak selanjutnya yang kedua di Desember tahun 2017, dan puncak yang ketiganya November tahun 2021 berjarak 49 atau 47 bulan. Paham ya? Masa nggak paham sih? Oon kalau nggak paham ya. Jika pola ini berlanjut, kita dapat mengantisipasi puncak Bitcoin selanjutnya sekitar Oktober Desember 2025. Dasar berikutnya mungkin terjadi sekitar Oktober 2026. Jadi ini saya jelaskan bahasa yang lebih gampang ya. Jika pola ini akan terjadi kembali sesuai dengan historinya dan akan berlanjut lagi dengan histori yang sebelumnya, kita dapat mengantisipasi puncak Bitcoin. Puncak Bitcoin selanjutnya itu sekitar Oktober sampai Desember tahun 2025. Ya, jadi puncak berikutnya itu sekitar bulan Oktober sampai Desember. Mantap gak? Tahun 2025. Paham ya? Dasar berikutnya hati-hati, setelah nanti puncak kita TP semua, karena nanti akan ada dasar lagi. Dasar berikutnya, harga dasar itu bear maksudnya ya. Paham gak? Bear, jeber, bukan ember ya. Dasar berikutnya ini mungkin terjadi sekitar Oktober tahun 2026. Hati-hati Anda, ini saatnya nanti masuknya di bulan Oktober tahun 2026. Itu bisa terjadi dasar lagi ya. Fenomena pembentukan puncak dan dasar secara siklikal ini adalah keyakinan yang banyak dianut dalam dunia investasi. Jadi ini dianut dalam dunia investasi, bukan dunia gaib ya. Itu di situ, itu teori halving. Kita lebih dalam lagi, dalami lagi untuk pemula supaya lebih paham, lebih ngerti. Jadi jangan tanggung-tanggung ya jika belajar ya. Sekitar setiap 4 tahun Bitcoin mengalami acara halving, di mana hadiah untuk penambang blok baru yaitu pasokan baru Bitcoin dibagi 2. Paham ya? Mekanisme ini memastikan kelangkaan Bitcoin yang memiliki pasokan maksimum 21 juta koin. Secara histori, Bitcoin mencapai puncak baru setahun setelah setiap halving, dengan halving berikutnya diperkirakan terjadi pada April 2024. Ini pada April 2024 itu akan terjadi halving BTC lagi, yang mana nanti menjelang setahun ke depan, setelah halving itu setahun ke depan itu baru akan terjadi puncaknya harga kenaikan ya. Ini sejalan dengan prediksi puncak Bitcoin berikutnya pada akhir tahun 2025. Teori halving ini adalah penjelasan populer untuk pola yang diamati ini.
Ini kita lihat ya, kalau Anda berbeda pandangan boleh-boleh saja. Meskipun data histori memberikan wawasan berharga tentang kinerja potensial aset di masa depan, penting untuk memahami bahwa sejarah tidak selalu mengulangi dirinya dengan tepat. Jadi bisa saja nanti di tahun depan, tahun 2024 sudah puncak itu bisa terjadi. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, kondisi makroekonomi, dan perubahan regulasi dapat memperkenalkan perbedaan. Paham ya? Saat ini Bitcoin sedang menghadapi lingkungan inflasi tinggi dan suku bunga tinggi untuk pertama kalinya. Dalam kondisi seperti ini, banyak investor mungkin beralih ke tabungan atau obligasi yang mungkin menawarkan pengembalian yang lebih menarik dan stabil dibanding aset lainnya. Jadi kita yang menentukan sendiri, hati-hati untuk berinvestasi, jangan sembarangan apalagi di meme coin yang ini diprediksi nanti tahun 2025 bulan Oktober baru akan terjadi pump besar-besaran. Historinya seperti itu karena halving akan dimulai tahun 2024 di bulan April. Tapi karena nanti November ada pilpres di US, bisa jadi puncaknya BTC harga tinggi, itu waktunya TP. Nanti mungkin ada bantingan lagi Januari, kita masuk lagi lah, nanti di pertengahan tahun depan ataupun akhir tahun 2025 akan terjadi puncak lagi, akan tinggi lagi, terbangnya akan terbang lagi, bisa 2 kali cuan besar ya. Ini sesuai histori, ketika tahun 2021 itu terjadi puncaknya itu sampai 2 kali, yaitu di bulan April, dibanting di bulan Mei yang Elon katanya sudah mutus Bitcoin nggak bisa untuk membeli daripada Tesla. Habis itu turun sampai bulan Juni, mulai Juli Agustus terbang lagi hingga akhir tahun sampai bulan November hampir 1 M BTC. Artinya dalam 1 tahun 2021 itu ada puncak gunung 2 kali bro, bukan gunung itu ya. Paham ya, ngerti ya? Jadi untuk pemula lebih paham, lebih dalam lagi, udah ngerti masalah halving BTC. Halving itu apa? Halving itu apa? Itu kan banyak yang nanya. Sekarang sudah saya jelaskan secara gamblang yang mana rewardnya, reward ya dipotong. Jadi yang mana munculnya Bitcoin yang baru itu rewardnya akan dipotong setengah. Saya sudah ngerti, udah paham. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak salah, banyak kekurangan, itu pasti namanya manusia ya, nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih atas semua yang mendukung channel ini. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, saya paham, saya kenal semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.